warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Wijaya Stuti Ngobras, ngobrol santai berfaedah. Make up your mind, fix your fault. Ada yang denger nggak? Di belakang ini ada sayap-sayap terdengar lagunya grup band yang kayaknya banyak digilain. Hai Faradila, bentar ya, aku ngomong dulu sebentar. Banyak digilain sama anak-anak kalangan anak muda sampai kalangan tua, bahkan yang udah nenek-nenek pun kayaknya bakalan suka sama grup musik yang satu ini. Ada yang tahu? Yes, oke, hai Nandayanti. Yay, ini adalah bentar, gue baru tahu kepanjangannya dari grup band ini. Ini boy band BTS yang sempet ngeselin sih kalau menurut gue, karena kok penampilannya tuh yang lumayan cantik gitu ya. Terus udah gitu bajunya yang eye catching dengan segala warna yang gak lazim biasanya dipakai sama boyband laki-laki. Oke, mungkin lo pada nanya nih kenapa sih gue langsung jumping dari yang tadinya ngomongin tentang tema program hamil, terus tiba-tiba gue jump ngomongin BTS. Yes, ini random banget karena emang Wijaya Stuti Ngobras tuh di episode 4 episode kemarin di bulan Agustus tuh emang pengen punya tema yang fix banget. Cuman nanya ke teman-teman ternyata lebih seru kayak yang sebelum-sebelumnya Kak. Jadi lebih seru tiap hari beda tema. Oke, fix. Dan kebetulan gue ketemu sama Kak Faradila Putri yang fans berat banget sama BTS ini. Dan thank you Faradila. Dan mungkin Faradila juga bisa make up your mind untuk berubah dari yang tadinya suka ngejudge BTS ini gimana-gimana, suka ngejudge BTS ini tuh aduh grup band apaan sih gitu. Mungkin dari penjelasan Kak Faradila nanti kalian bisa berubah, gak 100% tapi setidaknya menghargai kenapa grup musik yang satu ini bisa masuk ke Billboard dan number 1. Gangnam Style juga dulu sempet, tapi itu gak sampai di nomor 1, hanya di nomor 2 aja. Oh, oke, kita undang aja ya Kak Faradilanya. Wait nih. Dulu kalau zaman gue sukanya grup musik yang kayak Backstreet Boys, Westlife gitu. Kalau sekarang nih Korea, BTS nih. Hai girl, apa nih? Girl Anijane. Hai Kak Faradila, maaf ya gue sapa dulu tuh tadi temen yang gak apa-apa semuanya. Kanisa, thank you for making this. Iya. Gue rasa platform yang cocok untuk mengeluarkan unek-unek. Udah berapa lama kayaknya pengen ngejelasin tentang BTS kayaknya lo ya. Oke, jangan dijawab dulu, tapi lo harus kenalin diri dulu. Siapakah Kak Faradila ini? Oke, halo semuanya, saya Faradila, bisa dipanggil Dila. Saya adalah seorang ibu yang suka sama BTS, atau orang-orang bilangnya Mom Army lah ya, karena nama fans. Tuh, gue sambil ngetik judulnya ya, sorry lupa. Oke, boleh. Dipin, jangan lupa. Terus? Oke, jadi bener banget awalnya. Jadi nih BTS ini ternyata aku taunya tuh dari adik aku yang 4 tahun lebih muda. Dan aku sekarang baru 30, jadi ada bentar, lu jadi, udah punya anak berapa, Kak? Sekarang kan maksudnya orang mikirnya ini tuh cuman bisa digandrungin sama anak muda yang ibaratnya anak sekolah gitu kan, gitu. Kalau lu kan tadi baru bilang lu udah seorang ibu muda, ya udah anaknya udah berapa nih? Baru 1 sih, alhamdulillah. Doakan nanti ada lagi. Oke. Amin. Nah, amin. Terus. Iya, jadi ya itu awalnya juga tahu dari adik aku dan ternyata tuh ada polling ya. 27% paling banyak fans BTS itu umurnya, coba tebak berapa umurnya? 17 tahun. Umurnya tuh antara 40 sampai 49 tahun. Wow, are you sure? Ini maksudnya gue gini loh. Kalau JKT48 ya, yang cewek-cewek, itu menurut gue wajar lah ya. Karena kan ya, you know ya, laki-laki semakin tua semakin menyukai yang muda-muda gitu ya. Nah kalau ini kan, are you sure gitu, gue kaget dengernya. Beneran ya? Jadi usia berapa? 40 sampai 49. Jadi emang paling banyak itu teman-teman juga ternyata. Awalnya tuh
timeline aku tuh diem. Aku suka sih dari tahun 2017 ya, dari adik aku kenalin mereka. Awalnya juga sama, apaan sih nih kok lagunya? Ya oke lah, tapi kok tampilannya agak-agak ya rame gitu kan. Makin kesini makin dengerin lagunya kok enak. Nah, terus dan ternyata bukan hanya saya, tapi jutaan orang di dunia juga sama. Swear kalau gue nih aslinya pas baru pertama kali gue ngeliat itu grup band, gue tuh cuma mikir gini, ya apaan sih grup band apa sih gitu, kok cantik-cantik banget, bahkan gue ngerasa kalah cantik gitu ya. Terus udah gitu kok bajunya nggak stereotip cowok, tapi yang pinky lah, yang tiba-tiba warna gonjreng gitu. Kalau gayanya sih oke lah gitu ya, bisa membuat kita pengen bergerak gitu. Cuman nih apa sih gitu. Oke, pas ketemu lo, are you sure udah ibu-ibu, dan ternyata emang yang suka sama dia itu udah di usia 40 tahun ke atas ya, bukan hanya anak muda yang ibaratnya baru kenal boy band kayak zaman dulu kita tuh masih muda. Ternyata bukan. Iya benar. Oke. Iya, jadi kalau lihat di Twitter juga ada yang namain diri mereka tuh Nuna Squad. Jadi mereka tuh ternyata umurnya memang lebih tua daripada member tertua BTS. Jadi kayak umur 30-an, 40-an tuh banyak banget. Ada nenek-nenek 60 tahunan punya akun Twitter khusus untuk ngefans BTS. Ada. Oh my god, seriously. Mungkin dia pikir mirip cucu gue kali ya, enggak juga kali ya. Nah iya, jadi kita masuk mereka tuh kayak itu anak gue, dan itu cucu gue dari negara lain. Iya benar. Nah gitu. Ya mungkin buat beberapa yang emang nggak tahu nih grup BTS tuh singkatannya dari apa sih Kak sebenarnya, terus jumlahnya ada berapa, dan kenal nggak lo, inget nggak semuanya? Itu banyak loh. Oke, dites nih, grogi tiba-tiba. Oke, jadi BTS itu harus tahu banget kan, harus tahu banget. Jadi BTS itu nama Koreanya Bangtan Sonyeondan, artinya Bulletproof Boy Scout. Jadi apa sih katanya konsep awal mereka tuh mau jadi sesuatu yang bulletproof untuk menangkal kayak criticism, hate, and everything ke anak-anak yang muda. Bagus banget sih konsepnya. Bahasa dan mereka juga punya apa Kak? Bulletproof, rompi anti peluru. Anti peluru. Pramuka anti peluru. Jadi mereka bulletproof Boy Scout. Oke. Next. Nah, iya, jadi tadi ngomongnya apa? Oh, Bulletproof Boy Scout. Mereka juga punya nama resmi bahasa Inggris. Namanya kalau nggak salah Beyond the Scene, kalau nggak salah ya. Tapi tahunya semuanya manggilnya Bangtan aja. BTS or Bangtan. Nah, itu dari awal memang dia isinya udah 7 orang itu, atau seiring berjalannya waktu? Atau dulu awalnya ternyata cuma 2? Kan kita punya grup band dulu tuh apa sih yang Rangga Mola, siapa sih itu? Itu juga bubar kan gitu. Apa sih yang Rolling junior gitu? Ya, Rolling. Cowboy Junior. Iya, pokoknya grup band di Indonesia tuh kayaknya nggak pernah bertahan lama ya nggak sih, kayak event apa gitu, kayaknya tuh cuman ini apa sih, cuman muncul ke permukaan, udah tenar, terus udah nggak ada lagi. Nah kalau ini tuh kayaknya merangkak bareng-bareng dan nggak pernah ada yang masalah dalam grupnya nggak sih, atau gimana coba Kak sebagai fans juga So far sih mereka, nah ini salah satu hal yang kenapa kita suka, mereka tuh ya image-nya positif ya, namanya idola, K-pop idol kan image-nya positif ya. Cuman ya itu, mereka emang dari 7 orang, dan yang uniknya lagi mereka tuh agensinya atau perusahaan mereka tuh awalnya nggak besar, jadi mereka tuh di perusahaan kecil. Bahkan kalau BTS ini nggak sukses, itu perusahaan ada kemungkinan bubar. Dan sekarang perusahaan mereka, Big Hit itu berhasil jadi salah satu perusahaan terbesar di Korea. Sahamnya mau go public nanti akhir tahun kalau jadi, insya Allah. Jadi kalau mereka tuh cara grup industri musiknya tuh beda ya sama di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia tuh lo bikin grup band dulu, terus lo cari siapa yang mau nge-labelin label yang mau biayain lo, atau yang mau ngorbitin grup bandnya. Tapi kalau di luar negeri itu maksudnya lebih ke Korea. Kalau di Korea itu lebih dianya yang harus perusahaan yang ngambil, atau perusahaan yang cari orang-orangnya. Jadi betul, jadi perusahaan yang nyari orang-orangnya. Ini siapa nih, jago nari, ganteng, cantik, jago nyanyi, nge-rap. Terus mereka gitu ya. Ada audisinya, coba deh. Tapi kita di luar age range, tolong.
Oh gitu. Oke, 7 orang tuh siapa aja deh? Ingat nggak? Oke, sambil nge-cancel ya, Heeh. Kim Namjoon atau RM. Nanti kalau bisa aku kasih tahu beberapa link video ya. Kim Namjoon atau Oh RM, siap. Seokjin atau Jin, Min Yoongi atau Suga, Jong Hoseok, J-Hope, Park Jimin, Kim Taeyang atau V, dan terakhir John Jungkook yang kemarin baru ulang tahun, itu heboh banget pokoknya. Itu 7 orang itu. Oke. Keren. Nggak ketuker tuh Kak. Soalnya kayaknya semuanya very beautiful for me. Beda ya, Nah, beda-beda ya. ini yang lucu. Heeh. Jadi orang-orang tuh kayak kalau lihat videonya kan kayak, ih itu siapa ya? Kok lucu ya? Kok cute, cantik mungkin ya, Yes. atau ganteng. Heeh. Mereka searching, tiba-tiba kok yang ini juga keren. Dengerin musiknya, kok yang ini musiknya juga cocok nih sama gue. Lama-lama ngefans. Jadi ya, begitulah Oh, cerita mayoritas ibu-ibu. jadi kenapa sih sebenarnya yang bikin orang pada ngefans sama grup band ini gitu? Padahal kan kalau dilihat penampilan awalnya tuh kayak anting gitu di telinga, terus Iya. gitu bajunya warnanya wow gitu ya, yang maksudnya nggak laki banget gitu kan. Apa sih yang bikin mereka tuh jadi bisa setenar? Bahkan dalam berita tadi pagi gue lihat mereka masuk grup ini masuk ke #1 music Billboard. Iya, mereka Ngalah-ngalahin debut. Gangnam Style. Ya, itulah. Jadi selain emang kalau ngomongin style, mereka emang harus adaptasi sama stylenya Korea yang mereka lebih apa ya, cowoknya juga lebih mentereng lah ya. Jadi itu kan disesuaikan sama pasar sana. Nah, tapi kalau dari soal ya itu yang tadi dilihat prestasi, wah mereka tuh BTS tuh prestasinya luar biasa banget gitu. Kenapa? Tadi aja baru nanya beberapa temen sih, kenapa sih lo suka sama BTS? Mereka banyak yang bilang BTS itu genuine. Mereka tuh tulus. Kelihatan banget dari musiknya kalau mereka tulus. Dan mereka juga yang gue suka ini adalah kampanye Love Yourself. Jadi mereka kayak lagu-lagunya tuh meaningful. Dan mereka nyuruh kita tuh ya lo cintai diri lo sendiri dulu gitu. Makanya ini yang gimana ya? Iya, orang yang kadang-kadangnya quarter life crisis, midlife crisis dengerin ini kayak, oh ya, I should love myself too gitu. Jadi ya dengerin lagunya, nonton videonya, nonton reality show-nya, terus lama-lama kayak ketagihan, terus ngefans. Udah. Oke. Mungkin karena kalau di Korea sendiri untuk kayak remajanya gitu, mereka udah mulai yang kayak krisis kepercayaan diri sendiri gitu ya. Makanya dia mulai tenar itu karena di Koreanya sendiri banyak remaja yang nggak percaya diri, ngerasa dibully dikit langsung pengen bunuh diri gitu. Makanya lagu ini tuh kayak obat kali ya buat mereka, dan ternyata yang kayak gitu juga nggak cuma di Korea tapi di seluruh belahan dunia gitu ya. Betul banget. Nggak sedikit aku lihat tuh orang-orang kayak nulis di Twitter kayak lagu ini menyelamatkan hidupku, this song saved my life. Jadi banyak banget yang ngerasa mereka tuh dengerin lagunya tuh healing karena emang liriknya powerful, musiknya juga enak gitu. Jadi nggak usah lihat video klip, nggak usah lihat mukanya juga bisa dapat pesannya. Dan ini yang unik di bahasa Korea gitu, dimana orang-orang tuh ya bahasa Korea berapa persen sih orang di dunia tahu bahasa Korea kan, soalnya kan bahasa Inggris. Nah ini dalam bahasa Korea mereka bisa dapet achievementnya, prestasinya banyak banget di seluruh dunia. Jadi ini nggak main-main dengan Dan emang ya kalau yang terbaru sih emang lagunya full with English lirik ya. Betul. Iya. Ini sebenarnya suka nggak lagu itu udah dari tahun berapa sih Kak? 2013. Jadi baru 7 tahun, lebih dikit. Oke, baru 7 tahun dan dia itu lewat audisi ya untuk jadi grup band ini. Terus ada cerita-cerita kayak apa sih? Ada berantem-berantemnya kayak gitu nggak sih? Ada pasti. Jadi ya, tetap ada drama-dramanya ya. Of course lah, 7 tahun tinggal sama orang-orang yang sama, ketemu lo lagi. Tapi yang aku lihat itu, ya mereka tulus dan bond ya, hubungan antar membernya itu tuh benar-benar kayak keluarga. Karena nih ya, beberapa band lain sih katanya ya
lebih banyak tuh hanya professional work aja gitu. Jadi nggak ada bonding antara member gitu. Katanya sih ya, nggak tahu faktanya. Cuman kalau kalian lihat reality show-nya BTS ya itu. Sebentar anakku bangun sebentar ya. Nah, boleh diajak nih. Kamu juga dengerin dia lagu-lagu BTS nggak? Iya, dia sampai tahu fansnya dong. Oh my god. Mana sih sayang? Udah usia berapa anaknya? Udah 3 tahun, Mau diajak main bareng? 3 tahun. Nanti kita tanya, baru bangun dan dia agak-agak cranky. Gak apa-apa, lanjut. Mau ke anaknya dulu atau gimana, Kak? Boleh, aku ke anak aku dulu. Mbak, gimana? Oke, it's okay. Aku sambil nemenin yang lain ya. Iya, nanti aku tunggu di sini ya. Ya, nanti aku join lagi ya. Oh, nggak usah di itu, Kak. Biarin aja. Iya, biarin ya. Sebentar, nanti aku kenalin. Oke. Sambil nunggu nih, Kak Faradilanya mau ke tempat anaknya dulu. Sebenarnya it's okay ya, it's alright buat yang namanya ngefans sama yang namanya girls band. Asal itu membawa hal kebaikan. Asal jangan ngajakin ke yang enggak atau jadi gara-gara band itu ngedrak, jadi suka drag juga atau gimana. Halo. Itu ada Halo, hai. Namanya siapa? Baru bangun ya? Bangun banget. Bukti kan emang bener kalau Kak Farah ini fansnya BTS yang memiliki satu anak ya. Iya, jadi bobo anak. Ngefans bareng bobo anak. Iya, gue penasaran sebenarnya. Semua penulis lirik lagunya itu tuh siapa sih, Kak? Sebenarnya kalau penulis mereka emang ada timnya ya, tapi mereka juga menginvolve anggota-anggotanya itu untuk nulis gitu. Jadi mereka ada agensi yang emang udah punya tim penulis sendiri. Nah kalau yang agensi BTS itu mereka untuk nulis lagu-lagunya, makanya kerasa genuine lah kalau mereka nyanyi gitu. Karena emang si leadernya ini RM, J-Hope, Suga itu mereka emang doyan bikin lagu, produce and store Friday. Ya, jadi dia ngelihat nih yang kira-kira lagi viral sekarang tuh apa, terus sama dia dibikin lagu gitu kali ya, kayak. Iya, kayak kemarin lagunya Dynamite tuh mereka kayak kesel kan, kayak aduh gue nggak bisa tour nih, gue nggak bisa ketemu fan. Nah makanya mereka mau menciptakan lagu yang bikin orang-orang tuh ikutan happy juga gitu, dan tiba-tiba jadi Billboard number 1. Udah denger kan Mbak lagunya? Iya, udah denger. Terus gimana kira-kira kalau gaya, secara koreografi kan dalam band kan pasti ada koreografi, ada lirik music. Nah pas koreografinya ini siapa sih yang bikin tuh biasanya? Di koreografernya, jadi emang ada timnya koreografernya gitu. Terus tahu aku sih emang kalau itu aku nggak terlalu detail ya soal koreografi, aku kurang tahu. Mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa nambahin ya, army yang lain. Iya benar-benar tuh. Yang suka sama BTS mungkin bisa kasih tahu nih. Oke. Dari semua lagu, ada berapa lagu ya kira-kira yang udah diciptain sama, yang dikeluarin sama BTS? Banyak banget. Albumnya itu udah ada, banyak deh. Mereka tuh bikin full album, ada mini album, ada album Jepang, ada. Hari ini mereka rilis lagu loh, lagu sama Hyundai buat jualan mobil. Oh gitu, oke. Jadi emang Iya. Jadi emang benar-benar apa sih namanya berkala ya, dari mulai awal dia mah bukan siapa-siapa gitu ya, sampai sekarang tuh banyak perusahaan yang ngambil lagu mereka buat jingle iklan dan lain-lain ya. Oke. Benar, karena orang percaya BTS tuh punya golden touch. Jadi apapun yang mereka endorse itu pasti langsung booming. Kayak bayangin waktu itu salah satu Ahmad Trans Entertainment Indonesia ya. Kayak gitu. Lebih nih. Kalau mobilnya Hyundai yang mereka promosiin si Palisade tahun 2019, mobil aja sampai inden 3-6 bulan. Jadi kalau mau beli mobil itu tuh kita 6 bulan. Karena ya the BTS effect. Yang lucu lagi itu kan yang emang beneran mereka sengaja endorse. Yang nggak sengaja juga banyak. Jadi kayak waktu itu ketemuan si Suga pakai lip gloss ya biar kelihatan fresh ya.
pakai lip gloss, ketahuan. Terus di Shopee tuh harganya langsung naik ya 2 kali lipatnya. Tulisannya lip gloss dipakai oleh Sugar. The real influencer ya nggak sih? Bahkan yang nggak sengaja pun yang mereka pakai, kan mereka ada kayak live juga kan, V-Live. Terus ditanya, merek deterjen favorit kamu apa? Ke salah satu personel si Jungkook. Dia bilang, mereknya ini nih. Besoknya itu langsung out of stock untuk 2 bulan ke depan. Segitunya. Gila. Iya. Kalau kita yang ngomong kayak gitu belum tentu orang peduli ya. Maksudnya gue kalau cuci pakai sunlight atau pakai itu nggak mungkin langsung out of stock ya. Siapa lo gitu? Iya benar-benar. Makanya brand itu kayak berbondong-bondong mau ada nama atau muka ya karena itu. Jadi kalau orang misalnya dari orang marketing lihat kayak BTS ini kayak ini menarik banget. Mereka sampai masuk Harvard Business Review, universitas-universitas di dunia tuh pada ngebahas ini the purchasing power of BTS fans. Ini nih gimana, is crazy. Mereka bingung gitu. Gak pernah ada yang kayak gitu. Kalah lo orang Amerika sama mereka ya. Iya. Padahal maksudnya kalau kita nyepelin, maksudnya gini, kita paling termasuk gue nih ya, maksudnya gue suka tuh yang namanya film Korea gitu. Tapi untuk grup bandnya ini gue nggak terlalu yang orang bilang ada Blackpink lah, ada apa BTS lah, apa sih gitu. Gue cuma menikmati filmnya aja dan gak bakalan ngefans sama orang-orangnya karena jeleknya gue adalah gue nggak pernah inget siapa pemain film. Jadi kalau gue nonton film, lo tanya lagi siapa tuh yang nonton, kagak tahu gue siapa namanya. Karena gue menikmati jalan cerita. Nah itu salahnya gue, sorry. Nah sekarang kalau misalnya gue ngefans BTS gitu ya, gue juga nggak akan hafal dengan mudah tuh 7 orang namanya itu. Paling gue tahu, oh lagu yang judulnya ini tuh itu ceritanya tentang ini. Paling tahunya kayak gitu doang kan. Nah terus ceritain dong Kak, misalnya kan itu dari 2013 sampai 2020 itu kan lumayan tuh ya, 7 tahun perjalanan. Pasti kan nggak langsung boom tenar namanya, pasti ada step-stepnya dari awal mereka nggak diterima sama media dan lain-lain. Coba deh boleh ceritain nggak? Iya, jadi emang awalnya mereka kayak struggle bener-bener dari nol gitu ya, sampai mereka tuh baju tampilnya pun itu tuh kayak Louis Vuitton yang KW, kayak baju-baju KW, baju. Iya. Agensi kecil, budgetnya terbatas kan, bukan agensi yang langsung marketing sana sini gitu. Dan awal-awal ngumpul fans juga paling kayak 300 orang gitu ya. Nah itu mereka banyak banget isunya juga karena ya namanya juga persaingan ya. Ada yang dibilang plagiarism lah, ada yang dibilang dia curang gitu. Cuman ya semua itu nggak kebukti kan. Dan malah yang paling parah tuh member-membernya juga ada sampai anxiety, ada death threat, ancaman buat membunuh mereka tuh ada gitu. Cuman ya ini lebih ganas ya daripada di Indonesia ya. Ganas ya, aku nggak kuat kayaknya. Bayang nggak sih kalau di Indonesia kayaknya masih cuma dibully by sosial media aja tuh kayak udah nyebelin banget sih netizen gitu loh. Sementara di luar negeri itu, di Korea khususnya ya, itu udah yang sampai ancaman kematian gitu, sampai dikatain ini itu, kayak lebih masuk ke privacy-nya si grup bandnya itu ya dibandingin di Indonesia. Kalau di Indonesia mah kan cuma berani ngata-ngatain, nggak sampai sengeri itu gitu ya. Minta maaf ya. Maaf. Iya. Ya itu, tapi mereka tetap kayak working hard terus. Dan yang uniknya lagi mereka tuh, jadi gimana mereka terkenal di Amerika itu fanbase-nya sendiri yang fanbase orang Amerika, orang Eropa tuh mereka kayak ngasih tahu radio DJ, nah, ini radio nih, gue ada boyband ini loh, dengerin dong musiknya, dimainin gitu. Kalau udah dimainin radio kan orang-orang pada denger kan, terus kayak enak juga nih. Nah kayak gitu fanbase-nya juga ada gitu. Ibaratnya kan untuk di Koreanya sendiri aja kan itu persaingannya pasti banyak banget dong. Maksudnya berarti dia lebih baru dari Blackpink dong? Apanya? Ya. Enggak, kita duluan baru Blackpink. Oh mereka duluan dari Blackpink. Nah iya maksudnya
Tapi kan persaingannya kan ketat banget gitu loh. Itu mereka betul. cara di Korea aja dulu tuh gimana ya ngenalinnya, pasti kerja keras banting tulang, tak tidur, kepala jadi kaki jadi kepala, seelah. Iya. Nah, ini salah satu yang kenapa aku senang banget senang banget sama mereka tuh etos kerjanya mereka. Jadi mereka tuh hard worker banget. Pernah diwawancara kalian itu latihan tuh berapa jam sih? Kayak ada yang bilang sampai 12 jam dalam sehari, 8 sampai 12 jam kan every day. Ya. Terus mereka orang yang office hour ya. Lebihin, itu kerjaan mereka, itu office yang gila. Sampai salah satu member Jin gitu, dia ngerasa kalau kayak kemampuan dia ngerasa sendiri kemampuan dia tuh nggak sebagus yang lain. Jadi dia tuh mulai latihan kayak sehari sebelum yang lain resmi latihan, dia udah latihan duluan gitu. Jadi kadang-kadang aku tuh mikir kalau aku lagi kayak exercise, working out, kayak aduh berat nih, gue kayak what would BTS do? Apakah mereka quit? Kayaknya enggak deh, jadi gue harus semangat. Kalau udah capek tuh kan kita udah ngeblank, udah kesel gitu ya. Gimana? Maksudnya gini, kadang kan orang mikir, artis mah gampang, boy band mah gampang, mereka kan menang wajah ganteng, menang cantik, menang punya uang, jadi mereka bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tapi pada dasarnya mereka punya banyak effort yang kita nggak tahu gitu. Kita bisa rebahan lebih lama loh dari mereka, iya nggak? Kita bisa kemana aja bebas daripada mereka, ya kan? Mereka pengennya sebebas itu, tapi minta tanda tangan, minta itu, gitu kan? Dan tadi yang lo baru bilang, gila latihannya 12 jam per hari. Oke. Terus? Udah encok kali ya, dia udah salah lemas kemana-mana. Iya, kalau gue yang exercise kayak gitu, mungkin kita udah langsing ya. Kayaknya kita harus 12 jam ya semangat. Iya. Iya. Belum juga itu ya, kayak apa namanya kan, mereka pasti harus ngeladenin fansnya gitu. Belum juga ini, kadang kan setiap orang juga ngerasain apa sih, bete atau gimana, tapi harus tetap smile gitu kan. Itu tuh yang susah banget kalau menurut gue. Ya enggak? Nah, jadi itu yang buat aku kagum tuh ya itu etos kerjanya, especially in K-pop ya. Jadi meskipun kalian lihat, oh nih mereka cantik, oh narinya bareng, hey untuk dapat nari bareng itu ada sebulan kali ya, sebulan. Jadi 12 jam untuk melakukan itu semua gitu. Jadi emang harus di-appreciate. It's not easy. Kalau easy semua orang udah. Benar susah, itu nggak gampang loh yang namanya bisa gerak bareng-bareng, gerak sama. Karena emang kelemahan aku banget tuh, gue kalau ikutan apa sih kayak di aerobik gitu ya, kadang gue suka nggak pernah paling depan, gue selalu paling belakang karena gue tahu gerakan gue selalu ngasal. Jadi daripada gue ngecohin yang belakang gue, mendingan ya udahlah apa namanya di belakang aja. Jadi kalau salah juga kan yang ngikutin gue tembok, ya kan? Gitu. Iya, bener. Terus ada nggak sih yang unik lagi deh yang mau lo share tentang si BTS ini? Soalnya aku juga punya temen nih, mention Mbak Ade kan maksudnya juga yang termasuk usianya udah di atas aku gitu ya. Terus dia bisa suka gitu ya, suka, keren tahu Nisa lagu-lagunya gitu, terus orang-orangnya dilihat dari mana ya gitu. Aku sekarang gue pengen lo Farah meyakinkan gue buat oh ya oke, itu emang grup band yang keren banget. Apalagi yang bisa lo racunin ke gue supaya oh ya BTS emang keren. Apalagi ya tadi ya message udah, terus yang paling ngena di aku sih personality-nya. Jadi mereka tuh punya kepribadian yang bagus banget buat aku. Jadi mereka sopan, semuanya sopan. Kalau di Korea kan hierarki banget ya. Mereka menghargai yang lebih tua, dan mereka tuh lebih ngomong yang lebih muda. Nah, terus kalau mau lihat personality-nya, jadi BTS itu ngeluarin series. Mereka ngeluarin series, film, ada Bring the Soul, kan, web series itu. Bisa ditonton, nanti di search aja. Nah di situ kelihatan banget gimana mereka behind the scenes dari kerjaan mereka. Apa yang mereka kasih ke kerjaan mereka, they are so passionate. Jadi nonton film tuh
sebenarnya film itu juga turning point buat aku yang tadinya baru oke, lagunya enak gitu, ini enak. Pas aku nonton film, wow, segitunya mereka berdedikasi untuk melakukan hal yang mereka suka. Itu tuh seperti itu, dan itu inspiring banget. Belum lagi lirik lagunya yang healing, itu benar-benar. Jadi aku gimana ya, preferensi sih ya, suka mau nggak suka suatu hal gitu. Cuman salah satu dari mereka juga pernah bilang, kalau kalian mendengarkan musik BTS tanpa prejudice, kalau tanpa mikirin, oh nih cowok-cowok nari-nari gitu ya, atau orang Asia, orang Korea, gue nggak ngerti. Kalau kalian bisa mendengarkan tanpa prejudice itu, kalian pasti akan suka salah satu lagunya. Dan kemudian akan mencintai. Lagu yang mana? Hah, itu adalah pertanyaan tersulit, please. Itu di Instastory waktu itu ada game kan? Ada game. Lagu ini lawan lagu ini siapa yang menang? Aku tuh kayak ada setengah jam kali mikir ini mana ya lagu yang paling aku suka. Oh my God, lama banget Bu. Favorite song of all itu Mic Drop. Mic Drop itu adalah lagu yang membuat aku jatuh cinta kepada mereka karena isinya kayak ya kalau haters ya udah nih lihat nih, ini prestasi gue ini. Mic Drop sama Epiphany. Jadi di situ ada lirik I'm the one that I should love in this world, karena mereka lagi nge-promote you have to love yourself first, dan itu emang kalau lihat liriknya dalam bahasa Inggris itu benar-benar kayak intinya you have to love yourself. Oh ya, ada satu hal menarik nih. Jadi waktu di Twitter kemarin itu tuh ada pertanyaan, kalau kalian nggak nemuin BTS, kalau BTS nih nggak ada, sekarang tuh kalian bakal jadi apa? Aku nulis I would be an insecure stay-at-home mother. Karena kamu tahu kan, ibu rumah tangga yang tadinya mungkin kerja atau banyak kegiatan, tiba-tiba harus di rumah aja. Terus kita di rumah aja terus anak, dan ngelihat orang-orang lain tuh kayak, oh my God, dia bisa kesini, dia bisa traveling, dia kerja di sini. Dan lu mulai merasa insecure gitu. Dalam gue pribadi sih, BTS ini yang save me. Mereka membuat gue bilang, yaudah, you have to love yourself, you have to love the situation that you're in. Besok masih ada hari esok gitu kan, jadi don't worry. Semua orang punya fasenya masing-masing gitu ya, maksudnya semua orang punya kelebihannya masing-masing, nggak bisa disamain satu sama lain. Karena kalaupun sama juga lagi beririsan aja tiap orang. Hehehe. Gue ngutip kata-kata ini dari itu tadi sih. Gary siapa dia pokoknya di podcast, dia bilang jadi tiap orang emang startnya tuh nggak bisa sama ya. Bisa duluan, bisa belakangan, finishnya pun gitu, bisa duluan, bisa belakangan. Kalau lagi sama aja, itu berarti kita lagi beririsan. Gitu aja sih tadi kayaknya. Nah, itu adalah lagu pertama yang lo jatuh cinta. Jatuh banget, bahasa gue jatuh cinta. Ke dalam fandom. Jatuh cintanya jadi jatuh ya. Saking jatuh itu, jatuh cinta pertama kali kan dikasih tahu sama adikmu kan. Pertama kali lagu yang kamu suka tuh apa? Lagu yang aku suka, Mic Drop itu emang itu legendary lah, karena aku emang basicnya suka lagu rap, hip hop gitu kan nggak biasa ya, K-pop adalah yang rap hip hop gitu, cuman pas denger kok langsung, oh oke, gue suka nih lagu, tapi di tahap itu tuh aku belum tahu namanya, sama, we're the same, ini siapa sih gitu, nggak tahu deh, yang penting lagunya enak. Lama kelamaan keluar lagu-lagu lain, oh dia lucu, Google deh, nah, udah langsung hafal. Oh, easy listening juga termasuknya dia ya, berarti ya. Easy listening juga. Jadi ya kayaknya seru juga tuh kalau BTS bikin lagu, bikin story based on their song ya. Udah ada apa? Ada. Jadi mereka bikin punya film based on their song. Bikin game di HP udah ada loh mereka. Game di HP itu udah ada. Nggak kasih kendor ya. Karena terus iya, jadi emang salah satu apa namanya? Ini hujan kedengeran nggak? Kalau bisa nggak? Enggak. Kedengeran? Nggak. Jadi ini salah satu kayak marketingnya mereka. Jadi ada yang namanya BTS Universe. Nah ini kayak cerita alter ego mereka, dan ceritanya itu, ini cerita ada webtoonnya, terus ada video-video yang menceritakan cerita itu, sampai sekarang belum beres.
Dan di setiap album ada bukunya. Tapi udah launching, Bo? Udah, nanti aku kasih linknya kalau mau baca. Oke. Terus? Soalnya. Karena sampai sekarang tuh ceritanya belum beres gitu. Jadi masih gantung. Di setiap album tuh ada kayak potongan-potongan cerita. Jadi kita tuh harus mikir. Jadi kadang-kadang orang tuh bilang, jadi ARMY itu harus kuat mikir. Sama harus kuat beli merchandise karena banyak banget merchandise-nya. Oke. Terus? Ya, jadi apa namanya? Nah dulu, sebutan buat para fansnya itu adalah si ARMYers gitu ya? ARMY, ya. ARMY aja, ARMY. Nah, tentara lah, ARMY. Mikir maksudnya mikir karena mereka kalau ngeluarin sesuatu itu selalu kayak like a puzzle gitu ya. Yang kita harus satuin nih kira-kira maksudnya apa ya gitu. Bener banget. Jadi di BTS Universe itu di setiap videonya tuh karena dia emang bener-bener kayak maju mundur alurnya, terus bolak-balik, sampai ada kayak akun Twitter, ada website dedikasi khusus untuk ARMY teoris. Jadi para ARMY yang senang mikir, senang membuat teori-teori, kalau di video ini ada ini, di menit kesini, itu ada, semuanya ada. Oh my god, sampai segitu detailnya ya mereka ya. Emang sih kalau gue boleh bilang, orang Korea itu kayaknya pencipta story yang keren banget sih. Maksudnya film Koreanya aja kayak gitu ya kan. Apalagi video klipnya dibikin yang ada ceritanya lah, pasti nggak mungkin enggak ya kan. Dan juga lirik lagunya juga pasti kayak gitu kan. Terus tadi lu bilang apa, merchandise. Sampai saat ini berapa banyak merchandise yang udah lo punya? Jadi untuk merchandise ini kita ARMY itu beda-beda. Ada yang ngoleksi yang ada mukanya, ada yang ngoleksi album. Kalau aku pribadi sih bukan yang ngoleksi muka, karena ada suami ya. Kan dia juga ngelihatnya mungkin nggak nyaman gitu ya. Cuman aku ngoleksi album. Di albumnya aku koleksi. Alhamdulillah sudah lengkap. Tinggal tunggu kalau ada album baru. Oh gitu, ya ampun. Terus apa namanya, dia biasanya ngasih kayak ngeluarin sesuatunya itu hal-hal yang kayak produk bermanfaat gitu nggak sih, yang bisa lo pakai tapi ada BTS-nya gitu, atau gimana sih BTS biasanya kalau ngeluarin produk? Oh iya, yang baru-baru ini mereka ngeluarin produk ya sama lah, mungkin yang kipas yang ada foto mereka, perintilan-perintilan gitu. Nah, baru-baru ini mereka ngeluarin kayak series buku Learn Korean with BTS. Jadi itu ada sepaket buku untuk kita belajar bahasa Korea gitu. Karena memang banyak banget yang mulai belajar bahasa Hangul, bahasa Korea, karena mereka ngefans sama BTS gitu. Jadi mereka sekalian deh kita bikin cuan, kita bikin bukunya gitu. Bagus sih, senang. Nah, itu yang akhirnya lo bisa meracuni gue ya. Karena gue suka sama orang yang kalau lagi di atasnya banget, maksudnya lagi bener-bener di atas angin, atau dia lagi punya apa sih kesempatan dengan followers yang banyak dan bisa bermanfaat buat banyak orang, menurut gue tuh keren banget. Oke nih, gue jadi baru keracunan sama lo nih karena dia membuat gue buku seri Korea. Oke, nanti gue kepoin deh buku. Lumayan ya, bisa sarangeo dikit kan, bahasanya satu doang itu bisanya. Samida, Oke. Terus apalagi nih yang menurut lo, dari 7 itu yang paling lo suka yang mana? Karena gue punya temen, kalau kenal nggak sama Maya Dewi RN. Nah itu tuh dia, lupa dia suka banget sama siapa, pokoknya dia sampai yang, aduh gue kalau ngeliatin itu kayaknya seneng banget, fans banget. Mai, yang kayak gitu di Indonesia nggak ada gitu. Di 7 itu lo paling suka yang mana? Aku kalau suka sih semuanya, susah sih ya. Tapi yang paling ultimate kalau sebetulnya langsung, itu Kim Sok Jin. Dia yang terkenal worldwide handsome. Dan itu beneran. Jadi penelitiannya, ada penelitian universitas apa ya kalau nggak salah. Mereka melihat, jadi mereka kayak ngitung rasio kayak hidung, ngitung rasio mata. Iya, tahu. Paling perfect itu dia dari seluruh dunia. Itu si Kim Sok Jin. Gak heran sih ya, ganteng, worldwide handsome jadi beneran.
Ini gue mau nanya nih, tapi ini kayaknya mungkin akan membuat para penggemar BTS akan sedikit kesel atau gimana. Mereka wajahnya asli atau enggak? Asli. Wajahnya asli atau enggak? Asli wajahnya. Serius? Enggak, maksud gue nggak ada yang kan Korea terkenal dengan plastik gitu kan. Apakah mereka semuanya asli atau adalah mungkin gitu? Secara resmi sih nggak ada kayak pernyataan dari mereka sendiri ya gitu, karena kita ARMY tuh percaya banget, we trust them gitu. Jadi kalau kita nunggu sampai mereka konfirmasi sendiri, so far sih nggak ada. Cuman sih katanya sih dengar-dengar sedikit ada, don't hit me ya, katanya ada sedikit di hidung untuk lebih apa sih, ada jendolan di sini. Jadi nggak major kayak double eyelid gitu, nggak. Cuman yang buat kayak di hidung ada benjolan dilurusin gitu. Cuman ini nggak tahu nih, maybe true, maybe not, karena nggak ada pernyataan resmi. Karena dari mereka sendiri belum ngasih tahu ya. Ngasih tahu gitu. Cuman kalau pernah baca artikel ada ya ada, nanti tinggal di searching aja deh artikel gitu, mereka suka ngundang kayak dokter kayak apa plastic surgeon gitu kan, terus ada yang bilang oh ini enggak kok gitu, kalau ini kelihatan mungkin di sini, dan di research aja sendiri. Tapi so far resminya nih, ini gue diplomatis sekali, belum ada. Kalau takut diserang sama netizen ya. Oke. Iya. Jadi apa sih namanya, so far mereka masih asli lah ya. Mungkin kalau ada sedikit lah ya kayak Ivan Gunawan dikit lah ya. Apa sih, mungkin hidungnya atau salah satu bagian wajahnya aja. Terus jeng. Enggak, gue nggak nanya yang aneh-aneh lagi kok. Apa sih namanya? Ini kenapa mereka menggunakan aksesoris yang biasanya dipakai oleh para wanita? Kayak anting, terus kalung gitu. Kenapa Kak? Kalau kalung ya, jadi mereka antara, kita bilangnya era ya, jadi setiap album tuh punya eranya masing-masing gitu. Jadi emang mungkin untuk secara wardrobe ya itu style mereka seperti itu. Kalau lihat band-band yang K-pop Korea lainnya, K-pop idol ya, emang trennya ya mereka banyak pakai aksesoris gitu, karena kadang-kadang juga itu sponsoran titipan gitu. Pada dasarnya di kehidupan sehari-hari mungkin mereka nggak pakai kali ya, cuman untuk nge-band, untuk tampil, perform, mau nggak mau karena sponsor jadi pakai deh. Ya sama kayak kok yang bilang kok mereka cowok gitu kok pakai make up ya kan, make up untuk ke panggung juga beda kan gitu. Jadi ya it's for their work, aku anggapnya sih itu kerjaan mereka seperti itu gitu. Oke, sip. Jadi intinya balik lagi ke orang masing-masing mau jadi suka sama grup BTS ini atau tetap masih nggak suka, itu balik lagi karena sejatinya orang-orang yang suka sama BTS ini nggak don't judge a book by its cover ya. Mereka nggak ngelihat coverannya si BTS, tapi justru ngelihat etos kerja sama isi lagu-lagunya yang bikin orang-orang insecure jadi ngerasa secure gitu ya. Nah, terus juga menginspirasi banyak gitu kan. Apalagi nih Kak, terakhir kata-kata yang bisa membuat orang-orang yang tadinya nggak suka sama BTS jadi suka sama BTS apa nih? Apa ya? Sebenarnya sih banyak sih ya yang pengen di-address, kayak misalnya fan war. Kok kalian kayaknya barbar banget sih di internet nih, pasti ada yang mau nanya ini kan gitu. Ya namanya juga fandom kita tuh jutaan orangnya di seluruh dunia, dan aku bilang kan tadi 27%-nya emang orang 40-49 tahun, tapi ada 25% yang lain, ada 20% yang lain gitu kan. Kadang-kadang ya emang itu fandom ya orangnya berbagai aneka. Kita pun di dalam fandom juga kadang-kadang suka ya berantem kecil-kecilan lah gitu. Cuman at the end of the day yang paling penting adalah karya-karya yang kita suka, yang datang dari idola kita gitu. Makanya saya pribadi nih, kalau aku di Twitter atau di kalau ada fan war gitu, aku lebih memilih untuk fokus ke favorite aku, nggak usah bawa-bawa favorite yang lain, nggak usah ngejelek-jelekin yang lain, karena ya itu ada ya. Ada aja
aja di dunia ini apa aja bisa terjadi. Maksudnya gimana tuh misalnya kan aku suka sama si Jungkook misalnya, yang ya kan ada kan, nah kamu suka Ada, sama si Jin, terus aku sama kamu berantem gitu, ada yang kayak gitu? ada Atau aja. sama grup band Korea lain? Ada grup band Korea lain juga ada. Pokoknya karena fandom ini gede banget orangnya jutaan kan. Kita ya orangnya bermacam-macam gitu. Cuman ya intinya balik lagi kalau ya kita fokus on our favorite yaitu BTS. Kalau suka karya-karyanya kita dukung. Makanya kemarin itu seneng banget mereka dapat Billboard Top 100 number one debut karena itu kelihatan ya itu teamwork ARMY sama BTS dan staff-staffnya mereka juga. Jadi ya itu, don't judge by their fandom. Jangan lihat fandomnya kayak gue nggak mau, toxic banget sih nih pada ngata-ngatain gue. Lihatlah karya idola kita gitu, and then you can judge yourself apa itu berkualitas atau enggak. Karena kelihatan kan karya yang berkualitas sama yang enggak tuh kayak gitu. Oke, ini terakhir pertanyaan, kira-kira mereka tuh yang bikin lagu itu based on the true story kah atau ya udah pengen bikin aja karena kayaknya sekarang dunia lagi kayak gini? Sebelumnya jadi mereka emang dari pengalaman sih gitu. Kayak misalnya ada lagu si Seokjin yang aku suka ini, aku bilang kan dia ngerasa kalau dia tuh kemampuannya nggak sehebat yang lain. Dia bikin lagu dong, ceritanya kayak mungkin aku tuh nggak bisa sebagus yang lain, but I will try my best. Dia bikin lagu kayak gitu, gimana nggak? Oh my God. Not to be okay dong, oh nggak ya? Oh beda lagi tuh ya. It's okay not to be okay, udah nonton belum Kak? Kenapa? It's okay not to be okay, udah nonton belum? Oh udah. Mungkin kayak gitu kali ya. It's okay not to be okay. Iya. Jadi ya begitulah. Mereka ngambil dari pengalaman mereka dan ya perasaan mereka. Jadi itu yang membuat mereka terdengar genuine, terdengar tulus ke telinga-telinga kita. Dan kita suka dan kita dukung. Akhirnya prestasi mereka jadi banyak. Win-win solution. Oke, thank you banget Kak Farah. Jadi aku jadi tahu nih sedikit teracuni, Cie. Jadi kayaknya aku mau cari-cari tahu seputar BTS sama tadi tuh yang produk terbarunya yang buku series Korea. Kayaknya seru juga. Nih lagi di rumah aja, ya kan belajar bahasa Korea begitu udah masa normal lagi, gue udah jago kan, oke kan? Yeah. Iya, aku suka Korea. Ya, annyeonghaseyo, ya kayak gitu-gitu. Terus apa namanya? Dan ternyata I know what the reason kenapa mereka jadi number one in the music Billboard gitu loh. Jadi emang 7 tahun itu etos kerjanya aja 12 jam per hari, ya kan? Terus udah gitu yang kalau gue bilang sih gila banget sih soal si staff perusahaan yang mengorbitkan si BTS ini karena marketingnya luar biasa. Di fanbase tiap negaranya juga luar biasa banget. Dan udah gitu yang aku keren banget liriknya ternyata bikin orang insecure jadi gak ngerasa insecure lagi. Itu sih yang wow banget dari si BTS ini, di luar dari penampilannya yang unik dengan kecantikannya ya kalau aku bilang ya, maksudnya balik lagi sih tadi kayak Kak Farah bilang, do not prejudice when you hear the song gitu kan. Oke, thank you banget Kak, udah make up our mind and fix our mood. Sampai ketemu lagi di Wijaya Syuting Obras episode lainnya ya Kak ya. Thank you banget Kak Faradila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya